Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin mempresentasikan mengenai konflik hubungan industri. Studi kasus PT Pancarasa Pratama Tanjung Pinang, Riau, dibuat oleh Fajri Mauludin, Muhammad Rifki Ramdan Kamal, Iin Kartini, dan Irfan Nasihin. Konflik hubungan industri terjadi antara karyawan dengan manajemen PT Pancarasa Pratama Tanjung Pinang, Riau. Pada awalnya, perusahaan memutasikan 14 karyawan ke Jakarta guna memperbesar cabang dari perusahaan tersebut. Kemudian terjadi perselisihan dengan bermulanya surat yang diberikan kepada 14 karyawan tersebut, yaitu surat mengenai PHK. Setelah terjadi perselisihan tersebut, serikat pekerja melakukan demonstrasi menuntut kejelasan atas dasar apa mereka dipecat, atau si 14 karyawan tersebut atas dasar apa mereka dipecat. Para demonstran ini menuntut hak, diantaranya yaitu tuntutan untuk dipekerjakan kembali dan meminta agar perusahaan membayarkan upah proses mereka selama 3 bulan. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, terdapat alternatif untuk memberikan solusi. Di antaranya yaitu mediasi, merupakan perundingan yang dilakukan antara kedua pihak, yaitu antara karyawan dengan manajemen perusahaan yang bertentangan, lalu dipimpin oleh pihak ketiga atau mediator yang berfungsi untuk memberikan solusi untuk menyelesaikan konflik. Namun alternatif ini dari pihak perusahaan tidak menerima karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian perusahaan menawarkan untuk menyelesaikan di pengadilan. Kesimpulan, terdapat 4 poin kesimpulan. Yang pertama, 2 jenis kasus yang terjadi di dalam konflik perselisihan antara karyawan dengan manajemen melibatkan aktor yang sama. Yang menjadi pembeda adalah kasus pertama adalah kasus PHK dan yang kedua mengenai mutasi. Pada poin kedua, penyebab terjadinya kasus PHK yang dilakukan perusahaan karena adanya dugaan praktek pemberangusan serikat pekerja. Karena dalam kasus ini perusahaan tidak menginginkan adanya karyawan yang menjadi pengurus serikat pekerja. Poin ketiga, selain para karyawan dan manajemen, ada faktor lain yang turut berpartisipasi, diantaranya FSPMI, berpartisipasi dalam perundingan, mediasi, dan sidang pengadilan. Dinas Tenaga Kerja pun berpartisipasi sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik ini. Dan poin yang terakhir yaitu alasan mengapa konflik ini tidak bisa diselesaikan di luar sidang pengadilan, karena pihak manajemen PT Pancarasa merasa benar dengan keputusan perusahaan bahwa karyawan telah melanggar aturan. Selain 4 poin kesimpulan, ada juga 4 saran. Yang pertama, agar sektor pemerintahan khususnya Dinas Tenaga Kerja dan pengadilan tetap efektif dalam menjalankan tugasnya, yaitu berkontribusi dalam menyelesaikan konflik perselisihan hubungan industri ini. Poin yang kedua yaitu pihak mediator mampu menyediakan saran yang efektif dalam menyelesaikan perselisihan. Poin yang ketiga, sektor hubungan industrial khususnya pihak buruh dan perusahaan mampu menciptakan hubungan yang baik. Dan poin yang terakhir, media massa Kota Tanjung Pinang mampu memberikan informasi yang akurat dan lengkap terkait kasus perselisihan industrial. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya terima kasih.